Aplikasi bioteknologi sangat beragam yang meliputi berbagai aspek, yaitu pada bidang pangan, pertanian, peternakan, kesehatan, dan pengobatan. Aplikasi bioteknologi banyak menggunakan bantuan mikroorganisme. Mikroorganisme merupakan makhluk hidup yang memiliki ukuran yang sangat kecil. Mikroorganisme ada yang hanya terdiri dari sel tunggal, uniseluler, maupun bersel banyak, multiseluler. Setiap sel memiliki kemampuan untuk mengalami pertumbuhan, memperbanyak diri, dan menghasilkan energi. Mikroorganisme berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan organisme lain, yang kemudian akan memberikan efek yang beraneka ragam, baik menguntungkan maupun merugikan. Mikroorganisme yang digunakan untuk proses pengolahan makanan bisa berasal dari kelompok bakteri maupun fungi. Bakteri yang digunakan bisa berasal dari kelompok Actinobacteriaceae seperti Bifidobacterium thermophilum, Firmicutes seperti Bacillus, dan Proteobacteriaceae seperti Acetobacter dan Gluconacetobacter. Sedangkan dari fungi bisa berasal dari Yeast maupun Filamentous fungi. Fermentasi dikenal sebagai salah satu cara pengawetan makanan tertua di dunia yang telah digunakan sejak sekitar zaman Neolitikum, sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Fermentasi terjadi akibat aktivitas mikroorganisme alkohol. Selain itu, fermentasi juga terjadi karena adanya pembentukan metabolit penghambat seperti etanol, asam organik yang meliputi asam laktat, asam asetat, asam format, dan asam propionat, dan bakteriosin. Selain untuk mengawetkan, fermentasi juga dapat menjadikan perubahan aroma, tekstur, dan rasa pada makanan. Jika ditinjau dari segi kesehatan, produk fermentasi mampu meningkatkan daya cerna dan kualitas nutrisi makanan, meningkatkan nilai gizi makanan, meningkatkan keamanan makanan melalui penghambatan patogen, serta dapat meningkatkan kualitas organoleptik makanan. Produksi tape dilakukan melalui proses fermentasi dengan bantuan beberapa jenis mikroorganisme seperti kapang dan hamir atau yeast. Kapang menghasilkan enzim amilolitik yang berfungsi memecah amilu menjadi gula yang lebih sederhana, disakarida dan monosakarida. Kemudian dilanjutkan oleh hamir yang berfungsi merombak sebagian gula sederhana tadi menjadi alkohol. Proses fermentasi tape memanfaatkan respirasi anaerob. Ragi pada umumnya diproduksi oleh industri rumah tangga dengan menggunakan metode yang masih tradisional. Bahan baku ragi tape adalah beras dan rempah-rempah seperti bawang putih, lada, lengkuas, jeruk nipis. Jenis dan jumlah rempah-rempah yang ditambahkan sangat beragam, sehingga sangat berbeda pada masing-masing produsen. Rempah-rempah digunakan sebagai pembangkit aroma dan penghambat mikroba yang tidak diinginkan, atau untuk menstimulir mikroba yang diinginkan. Aspergillus sp memecah amilu menjadi glukosa, kemudian diteruskan oleh Saccharomyces cerevisiae yang mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Selain itu juga dipengaruhi oleh bakteri Acetobacter aceti yang mengubah alkohol menjadi asam asetat, sehingga terkadang tape terasa masam. Hasil akhir dari fermentasi tape menghasilkan karbon dioksida dan alkohol dengan kadar tertentu tergantung jumlah hamir yang digunakan, lama waktu fermentasi, dan jumlah glukosa yang terdapat pada bahan. Alkohol dapat diamati pada tape, yaitu dari bau air tape yang khas, sedangkan rasa tape yang manis
didapatkan dari glukosa yang dipecah oleh mikroorganisme dari pati beras ketan. Fermentasi dilakukan oleh mikroorganisme di dalam ragi. Ragi tape atau ragi pasar adalah inokulum campuran kapang, hamir, dan bakteri. Mikroorganisme yang terdapat dalam ragi tape antara lain kapang Amylomyces rauxi, Mucor sp, dan Rhizopus sp, Saccharomycopsis fibuligra, Saccharomycopsis malanga, Pichia bartoni, Saccharomyces cerevisiae, dan Candida utilis, serta bakteri Pediococcus sp dan Bacillus sp. Kedua kelompok mikroorganisme tersebut saling bekerja sama dalam menghasilkan tape. Lalu bagaimana jika tape tersebut mengandung alkohol? Menjadi halal atau menjadi haram ya tapenya? Menurut Komisi Fatwa MUI, alkohol ada yang haram dan ada juga yang halal. Alkohol yang haram yaitu alkohol yang terdapat dalam minuman khamr yang memabukkan seperti anggur, tuak, dan sake. Kandungan alkohol dalam minuman keras seperti ini termasuk haram karena mulai awal pengolahan, proses fermentasi, sampai menjadi suatu produk memang dimaksudkan untuk menghasilkan minuman yang memabukkan. Berbeda halnya dengan kandungan alkohol yang terdapat dalam tape. Menurut Fatwa MUI tahun 2003, tape dan air tape tidak termasuk dalam kategori khamr, kecuali apabila memabukkan. Dalam Islam, yang haram dikonsumsi adalah khamr. Khamr merupakan istilah untuk setiap zat yang memabukkan. Contohnya adalah minuman keras. Minuman dengan kandungan etanol minimal 1% termasuk dalam kategori khamr. Khamr mengandung alkohol, namun alkohol belum tentu khamr, termasuk di dalamnya adalah tape. Walaupun tape mengandung alkohol, namun alkohol tersebut tidak memabukkan orang yang mengkonsumsinya. Berempadat merupakan salah satu makanan tradisional Indonesia dari hasil pemekatan dan pengeringan cairan tape ketan. Mempunyai warna putih, tekstur tidak lembek, kering, dan mudah hancur saat di mulut. Ada dua macam brem yang kita kenal, yaitu brem padat dan brem cair atau brem bali. Brem padat dapat diperoleh dengan cara mengolah air tape ketan yang terbentuk selama proses fermentasi dan dilanjutkan dengan proses pemanasan, pengadukan, dan pencetakan. Proses pembuatan brem padat dimulai dengan pencucian dan perendaman beras ketan, pengukusan, peragian dan fermentasi, pengepresan, pemekatan, pengadukan, dan yang terakhir adalah proses pencetakan.